Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadana Sabila Rosadi dari Offering Day. Di sini saya akan melanjutkan bedah makalah yaitu di bagian analisis trades. Langsung saja kita beralih ke slide berikutnya, yaitu untuk subtopik pertama yang saya angkat yaitu apa saja risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti masalah privasi dan keamanan. Nah, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat termasuk dalam pendidikan. Teknologi dapat memberikan berbagai manfaat bagi pendidikan seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memperluas kesempatan belajar. Namun, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memiliki risiko seperti masalah privasi dan keamanan. Nah, apa saja risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti masalah privasi dan keamanan? Macam-macam risiko penggunaan teknologi dalam pendidikan. Satu, yaitu privasi. Data pribadi siswa seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi akademik dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data seperti penipuan, pemerasan, atau diskriminasi. Yang kedua yaitu masalah keamanan. Sistem teknologi pendidikan dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan dalam proses pembelajaran seperti hilangnya data atau akses ke sistem. Lalu, risiko penggunaan teknologi dalam pendidikan menimbulkan berbagai tantangan terutama terkait dengan masalah privasi. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Educational Technology in Higher Education volume 16 nomor 1 pada tahun 2019 mengumpulkan pengumpulan data pribadi siswa melalui platform edukasi digital dapat menyebabkan kebocoran informasi yang sangat merugikan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sering melibatkan penyimpanan besar-besaran data siswa dan jika tidak dikelola dengan cermat, hal ini dapat mengancam privasi individu. Sebagai contoh, terdapat kasus ketidakamanan data di beberapa aplikasi pembelajaran online yang mengakibatkan akses tidak sah ke informasi pribadi siswa, menimbulkan kekhawatiran yang serius terhadap penyalahgunaan data. Lalu, keamanan juga menjadi risiko signifikan dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dalam Journal of Information Security and Applications, volume 50 tahun 2020, disoroti bahwa lemahnya keamanan pada infrastruktur teknologi pendidikan dapat menjadi pintu masuk bagi serangan cyber seperti peretasan dan atau pencurian identitas. Oke, berikut adalah beberapa contoh risiko penggunaan teknologi dalam pendidikan, seperti penyalahgunaan data pribadi, distorsi informasi, adiksi, penipuan identitas, pelecehan seksual, pemblokiran akses. Itu adalah beberapa contoh risiko penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ya. Lalu ada cara-cara atau untuk meminimalkan risiko yang saya sebutkan tadi dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan maksud saya. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan dan privasi sistem teknologi pendidikan. Upaya-upaya tersebut dapat berupa membangun sistem keamanan yang kuat, meningkatkan kesadaran pengguna, kebijakan privasi, keamanan sistem dan jaringan komputer, dan pendidikan keamanan. Itu semua sangat penting ya untuk meminimalkan risiko penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ya, untuk mencegah agar risiko-risiko tadi dapat ditangani dengan baik. Selanjutnya yaitu subtopik yang kedua yaitu bagaimana teknologi dapat berkontribusi pada kesenjangan digital dan memperburuk ketidaksetaraan yang ada di dunia pendidikan. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern termasuk dunia pendidikan. Teknologi dapat memberikan berbagai manfaat bagi pendidikan seperti meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran. Namun, teknologi juga dapat berkontribusi pada kesenjangan digital dan memperburuk ketidaksetaraan yang ada di dunia pendidikan. Teknologi meskipun memberikan banyak manfaat dalam memajukan pendidikan, juga dapat menjadi pendorong kesenjangan digital dan memperburuk ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Kesenjangan digital adalah ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi digital. Kesenjangan digital dapat terjadi antar individu, antar wilayah, dan antar negara. Dalam konteks pendidikan, kesenjangan digital dapat membatasi akses siswa terhadap sumber daya pembelajaran ya, seperti materi pelajaran, alat bantu pembelajaran, dan peluang mengembangkan profesional guru. Penggunaan teknologi di sekolah-sekolah di daerah terpencil atau berpendapatan rendah seringkali terbatas akibat kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas. Selain itu, biaya untuk mengakses internet juga dapat menjadi hambatan bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses internet yang terbatas. Teknologi digital seperti komputer, laptop, dan tablet dapat menjadi mahal. Hal ini juga dapat menjadi hambatan bagi siswa ya dari keluarga yang kurang mampu untuk mengakses teknologi. Siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah mungkin tidak memiliki akses ke perangkat teknologi atau konektivitas internet yang memadai, memperdalam kesenjangan dalam peluang belajar. Literasi digital yang rendah juga dapat membatasi kemampuan siswa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Siswa yang tidak memiliki literasi digital yang memadai akan kesulitan untuk menggunakan teknologi untuk mengakses informasi, menyelesaikan tugas, dan berkolaborasi dengan siswa lain.
Selain itu ya, riset ini kan bahwa para pendidik di wilayah kurang berkembang mungkin tidak memiliki pelatihan atau sumber daya yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi dalam metode pengajaran mereka, menciptakan kesenjangan keterampilan digital di antara guru yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Selain masalah aksesibilitas, ketidaksetaraan dapat semakin memburuk melalui penggunaan teknologi dalam evaluasi dan pemeringkatan siswa. Sebuah studi yang diterbitkan di Computers and Education Volume 197 tahun 2021 menyoroti bahwa algoritma peringkatan otomatis yang digunakan dalam ujian berbasis komputer dapat memperkuat bias sosial dan ekonomi yang sudah ada. Sistem ini cenderung memberikan keuntungan kepada siswa yang memiliki akses dan pengalaman lebih banyak dengan teknologi, meninggalkan siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah atau wilayah terpencil dengan peluang yang lebih sedikit untuk meraih hasil evaluasi yang baik. Untuk subtopik yang terakhir yaitu apa saja potensi dampak negatif teknologi terhadap kesejahteraan siswa. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan siswa di era digital ini. Teknologi dapat memberikan berbagai manfaat bagi siswa, seperti memudahkan proses pembelajaran, meningkatkan kreativitas, dan memperluas wawasan. Namun, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan siswa. Salah satu dampak negatif teknologi yang paling umum adalah gangguan kesehatan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti gangguan mata, nyeri punggung, dan obesitas. Penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Dampak negatif lainnya adalah gangguan interaksi sosial. Siswa yang terlalu sering menggunakan teknologi cenderung lebih menyendiri dan kurang berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, siswa mungkin tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Risiko yang lebih buruk lagi adalah siswa lebih berisiko menjadi korban cyberbullying dan konten negatif lainnya. Penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Siswa yang terlalu sering menggunakan teknologi cenderung lebih sulit berkonsentrasi dan fokus pada pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik siswa. Untuk kesimpulan paragraf pertama, dengan pertumbuhan cepatnya penggunaan perangkat pintar dan platform digital di lingkungan pendidikan, perlindungan terhadap data sensitif dan sistem informasi menjadi semakin penting. Oleh karena itu, para penyelenggara pendidikan perlu meningkatkan perlindungan dan kebijakan keamanan yang memadai terhadap serangan cyber demi menjaga integritas dan keamanan data siswa serta stakeholder pendidikan lainnya. Untuk paragraf kedua, kesimpulannya yaitu teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penting untuk menyadari bahwa teknologi juga dapat berkontribusi pada kesenjangan digital dan memperburuk kesetaraan yang ada di dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan langkah-langkah strategis dan program yang tepat untuk mengatasi kesenjangan digital dalam pendidikan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya memperdalam kesenjangan, tetapi juga mendukung inklusivitas dan kesetaraan akses ke pengetahuan. Untuk yang terakhir, yaitu paragraf ketiga, kesimpulannya adalah teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan siswa di era digital, menawarkan manfaat seperti pembelajaran yang lebih mudah, meningkatkan kreativitas, dan pengalaman belajar yang lebih baik. Namun, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat menyebabkan efek negatif dan pada kesehatan siswa, termasuk masalah kesehatan fisik seperti obesitas, masalah kesehatan mental seperti depresi, dan masalah interaksi sosial. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan, menggunakan tutor atau menggunakan internet dapat menyebabkan konsekuensi negatif. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua dan guru untuk mendukung siswa dalam menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, itu penjelasan yang sudah saya sampaikan. Di sini saya tampilkan daftar pustaka dari informasi yang saya ambil dari jurnal internasional. Bisa dilihat ya. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari analisis pertama sampai yang keempat, semoga bisa bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam bertutur kata dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.